terwujud gelapnya. Mati lampu. Waduh. Apakah ini merupakan suatu kebetulan? Bisa jadi. Dan saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Matius, pasalnya yang kelima. Matius pasal 5. Kita akan membaca bersama-sama mulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Oke, kalau sudah ketemu semuanya, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang letak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan pada setiap kami yang ada di tempat ini. Kami juga bersyukur atas catatan firman-Mu yang Kau pelihara sampai dengan sekarang ini. Semuanya merupakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan kiranya kami yang sudah membacanya, kami ingin merenungkan dan kami ingin mendapatkan berkat-berkat rohani yang ada di dalamnya. Tuhan pimpin setiap kami supaya berkat itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terima dan kami juga dapat menjadi penyambung dari kebenaran untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang lain di luar sana. Kami berdoa menyerahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apakah suara saya sudah sampai terdengar di belakang? Amin. 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 Karena saya pernah khotbah, pertama kali khotbah di Pemuda, suara saya nggak nyampe ke belakang. Jadi kasihan yang di belakang. Mungkin mereka yang di depan ngomong apa sih sampai kedengeran sampai ke belakang. Jadi untuk memastikan supaya semua yang hadir di tempat ini bisa mendengar suara saya nanya dulu. Dan kesempatan sore ini, tema khotbah yang diberikan kepada saya ialah Heroes of Hope, yaitu spreading light in a dark world. Dan melalui TikTok ini, siapa yang di sini main TikTok? Puji Tuhan, tidak ada yang main TikTok ya. Oh, luar biasa. Melalui TikTok, saya mendapatkan dua fakta penting. Dan dua fakta penting ini sangat-sangat bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi. Manusia ini cepat atau lambat akan mengalami yang namanya penuaan. Penuaan pasti terjadi. Namun melalui TikTok itu saya mendapat informasi bahwa penuaan yang kita alami bisa diperlambat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengangkat beban atau berolahraga. Jadi kalau teman-teman semuanya, yang perempuan maupun yang laki-laki, pengen mukanya nggak boros, mungkin usianya masih 20-an, tapi mukanya udah 30-an, 40-an. Nah itu wajib angkat beban. Karena melalui angkat beban itu, teman-teman semuanya akan memperlambat yang namanya penuaan. Jadi awet muda. Dan semua orang menginginkan yang namanya awet muda. Tidak ada kan yang di sini pengen awet tua? Tidak ada kan? Kemudian, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ada sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada dua kelompok yang berbeda. Kebetulan penelitiannya diberikan kepada dua kelompok suster atau perawat di suatu rumah sakit. Kelompok perawat yang pertama disuruh tidurnya jam 9 malam. Perawat yang kelompok kedua disuruh tidurnya di atas jam 12 malam. Dan hasilnya
sesudah beberapa waktu lamanya penelitian itu dilakukan, disimpulkan bahwa perawat yang tidur jam 9 pas, ya kurang lebih jam 9, setengah 10, memiliki berat badan yang lebih stabil. Kemudian tidak memiliki resiko lebih rendah terkena diabetes dibandingkan suster-suster atau perawat-perawat yang tidurnya di atas jam 12. Dan saya yakin dan percaya, masalah kegendutan, masalah obesitas, ini merupakan masalah yang hampir semua manusia alami. Apalagi wanita. Sangat-sangat gimana menjaga tubuh ini tetap bentuknya seperti awal, tetap langsing. Tidak lama-lama kok malah tambah besar kayak orang jualan martabak, kalau semakin dibanting semakin besar ini adonannya. Wah. Dalam hal penampilan fisik, manusia sebegitu amat pedulinya. Bahkan kita yang datang ke tempat ini, saya percaya semuanya pada mandi, pada memakai pakaian yang bagus menurut teman-teman semua. Paling enggak rambutnya di stylish sedikit lah. Kalau ada parfum atau enggak key spray, sederhananya key spray kan. Saya pernah mengalami waktu itu juga. Key spray paling enggak, udah setidaknya ada aroma wangi dikit lah, walaupun apaknya banyak. Semuanya sangat-sangat peduli terhadap yang namanya penampilan. Tapi pada sore hari ini, Yesus mengajak kita untuk lebih peduli terhadap hal-hal yang lebih penting daripada jasmani, hal-hal yang lebih penting daripada penampilan fisik kita. Dan saya memberikan 3 langkah supaya kita yang ada di tempat ini dapat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ada 3 langkah. Ini merupakan persaingan dari buku sakunya Pak Suweto, 5 langkah masuk surga. Langkah yang pertama, bagaimana cara kita menjadi terang dunia di dunia yang gelap ini? Yang pertama ialah kita harus percaya kepada Yesus sebagai sang terang dunia. Coba kita buka ayatnya terlebih dahulu. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal 8. Ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata demikian. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakan benda-benda penerang pada hari yang ada yang tahu? Keberapa? Pada hari yang keempat. Benda-benda penerang itu merupakan penanda waktu yang sudah Tuhan mulai sejak saat itu. Matahari Tuhan tempatkan di langit untuk menguasai siang hari. Bulan Tuhan tempatkan di langit juga untuk menguasai malam hari. Jadi kalau kita ingin tahu sudah malam atau masih pagi, kita cukup melihat ke langit. Oh, masih ada matahari, berarti hari masih siang. Tapi ketika matahari sudah tidak ada, adanya bulan, oh, hari sudah malam. Namun, tahukah Anda bahwa bulan yang kita lihat setiap harinya, sebenarnya bulan itu sendiri tidak memiliki yang namanya cahaya. Berbeda dengan matahari. Matahari memiliki cahaya dari sananya sendiri. Berbeda dengan bulan. Bulan tidak memiliki cahaya. Jadi bulan ditempatkan di lokasi yang tepat sehingga dia bisa memantulkan cahaya yang disinarkan oleh matahari. Dan cahaya itulah yang membuat malam hari kita itu tidak terlalu gelap.
sehingga ya, manusia bisa sedikit ada penerangan. Maksud dari ilustrasi ini ialah bahwa kita semua yang terpilih itu seperti bulan, sedangkan Yesus Kristus adalah matahari. Kita hari ini bisa menjadi terang itu karena kita menerima terang yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai sang terang dunia, maka tidak mungkin kita bisa memantulkan terang yang sudah Tuhan Yesus berikan. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yesus menyebut dirinya terang dunia? Mengapa dia tidak menyebut dirinya dengan hal-hal yang lain? Kenapa dia menyebut dirinya terang dunia? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yesus menyebut dirinya terang dunia karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa inilah masa depan manusia, masa depan semua ciptaan Tuhan menjadi suram. Makanya ada singkatan Madesu, masa depan. Dan manusia jikalau tidak menyelesaikan akan dosanya ini, mereka akan pergi ke tempat yang gelap. Bahkan di situ terdapat retak gigi. Coba kita membuka di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan buat kita semuanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak. Ini merupakan akhir dari semua manusia. Bahkan termasuk kita pada hari ini, ketika kita menolak sang terang itu, maka kita akan berakhir ke tempat yang paling gelap. Yang di situ terdapat retak. Itulah akhir manusia. Masa depannya suram, tidak jelas masa depannya jadi apa. Namun kita bersyukur, terang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Terang itu sudah mengorbankan dirinya. Terang itu sudah menyelesaikan dosa manusia. Sehingga semua manusia memperoleh kesempatan yang sama untuk diselamatkan dari dosa, untuk memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang bukan berakhir di kegelapan yang paling gelap. Namun yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara-saudari yang ada di tempat ini menerima Yesus sebagai sang terang dunia? Kalau saudara-saudara yang ada di tempat ini masih ragu atau masih bingung-bingung, masih belum terima dengan bukti-bukti tentang keilahian Yesus, atau masih menurut saudara kurang ini buktinya, kenapa kok kita harus menerima Yesus? Benarkah Yesus ini Tuhan? Bukankah dia hanya seorang utusan? Namun, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat dengan tokoh apologet Kristen yang bernama Lee Strobel. Hari ini dia dikenal sebagai tokoh apologetik. Di masa lampau, dia bercerita tentang hidup, bahwa dia adalah seorang yang ateis. Ateis, orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dia mulai menyelidiki Alkitab sejak istrinya menjadi seorang Kristen. Dia ditantang sama istrinya. Coba buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Bagi Lee Strobel, oke, saya seorang jurnalis. Itu bukan hal yang terlalu sulit buat saya untuk mengumpulkan banyak berita tentang Yesus. Kemudian saya akan coba membuktikan bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Namun apa yang terjadi? Dalam perjalanan spiritualnya,
Dalam perjalanan dia ingin membuktikan Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit. Ternyata bukti atau saksi mata dari kebangkitan Yesus jauh-jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mengatakan Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit. Bagaimana mungkin 500 orang secara sekaligus dengan keadaan sadar, bukan dengan keadaan yang dihipnotis, bisa melihat Yesus sungguh-sungguh bangkit? Kalau satu orang, dua orang tinggal jawab halusinasi saja. Tapi kalau 500 orang sekaligus di waktu yang sama dengan keadaan sadar, maka itu merupakan bukti yang sudah tidak mungkin bisa dibantahkan. Dan akhirnya dia hari ini menjadi seorang Kristen. Dia menulis buku yang berjudul The Quest for Christ. Dan buku itu ya bisa teman-teman baca, bahkan ada filmnya. Jangan lupa di-download filmnya ya. Daripada nonton yang lain, nonton film-film yang seperti ini. Dan sebenarnya bukti Yesus sebagai terang dunia, bukti Yesus sebagai juru selamat, itu sudah sangat-sangat cukup. Saya bergumul dengan adik saya. Adik saya ini tahun lalu pernah ikut yang namanya blog class. Dia menyimak dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir. Luar biasa ini adik saya. Namun setelah dia pulang dari blog class, mungkin Yusman pernah ketemu, namanya Akira. Dia ikut kebaktian, oke? Ikut kebaktian. Orang tua saya, mama saya secara khususnya bilang, majulah Akira. Apa yang membuat kamu nggak bisa maju menyatakan imanmu di depan? Maksud mama saya, apa sih susahnya untuk maju menyatakan iman bahwa kamu sudah sungguh-sungguh mengerti dan sudah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tapi masalahnya, saudara-saudara, sampai hari ini adik saya ini tidak maju-maju. Akhirnya saya nanya begini, Akira, coba berikan saya alasan, kenapa engkau menunda-nunda diselamatkan? Kenapa menunda-nunda waktu untuk maju ke depan menyatakan iman? Apakah ada alasan yang lebih kuat sehingga membuat engkau yang nggak mau maju? Ada nggak alasan yang bisa membuat kita nantilah urusan keselamatan itu belakangan? Tapi dia sampai sekarang tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Makanya saya jadi ragu. Jangan-jangan ini dia tidak sungguh-sungguh menyimak ketika blog. Jangan-jangan ini kalau Pak Suwento saja terlalu susah menerangkan untuk dia, apalagi saya yang kelasnya di bawahnya Pak Suwento, benar nggak? Tapi ya itulah yang sedang terjadi. Makanya itu saya sangat-sangat bergumul. Nah, ini guru besar kita yang ada di tempat ini udah turun tangan nih. Kalau guru besar saja udah di mana saya gitu kan logikanya. Tapi saya terus berjuang. Saya terus sedikit-sedikit menanyakan, kenapa kok nggak maju? Tolonglah dijawab. Pertanyaan kan gampang, nggak perlu banyak buka buku apa. Jawab saja. Banyak orang yang mengalami hal yang demikian karena mereka mungkin kurang bukti, mungkin ingin menunda, atau ada alasan yang lain yang menurut mereka bisalah urusan keselamatan. Namun bagi teman-teman semua yang pada hari ini, pada waktu itu sudah menerima Yesus sebagai sang terang dunia, maka itu merupakan langkah awal yang baik. Karena engkau ketika menerima Yesus sebagai sang terang dunia, engkau sudah tidak berjalan di tengah-tengah kegelapan. Engkau memiliki jaminan akan terang hidup, dan engkau memiliki masa depan yang cerah. Amin. Amin. Kemudian poin yang kedua, langkah yang kedua. Tadi langkah yang pertama menerima Yesus sebagai sang terang dunia. Langkah kedua supaya kita dapat menjadi terang dunia yang efektif ialah kita harus memakai Alkitab sebagai penerang jalan hidup kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119. Ayat yang ke-105.
Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Oke, karena sudah tidak ada bunyi kresek-kresek, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkembangan teknologi hari ini begitu amat pesat, sangat-sangat luar biasa. Dulu handphone hanya bisa dipakai untuk kirim SMS dengan telepon saja. Namun karena perkembangan teknologi yang amat sangat luar biasa ini, handphone yang ada di tangan kita sudah penyebutannya beda. Bukan HP, tapi smartphone. Tahukah ya teman-teman semuanya, kenapa alat ini disebut sebagai smartphone? Apakah karena alatnya pintar? Atau karena apa? Saya cari tahu di Google. Disebut sebagai smartphone karena fungsinya sudah lebih banyak dibandingkan handphone zaman dulu. Kalau zaman dulu handphone hanya bisa kirim pesan tulisan dan cuma bisa telepon biasa tanpa lihat muka. Namun hari ini manusia bisa menambahkan aplikasinya, menambahkan fungsinya, dan juga mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Bagi orang yang suka nge-game, tinggal ditambahin apa itulah alat-alat gaming untuk handphone. Bagi orang yang suka ini, suka media sosial, tinggal tambahin apa. Suka fotografi, tinggal beli alat buat foto-foto. Sudah sangat amat canggih handphone. Kalau kita buka aplikasi kamera kita, wah di situ banyak sekali pilihan mode-mode yang mau kita pakai. Di sini saya daftarkan. Ketika ya, teman-teman semuanya membuka aplikasi kamera, ada yang namanya foto. Nah, ini foto biasa. Kemudian ada potret. Nah, kalau potret ini biasanya ya, background belakangnya bokeh, agak-agak ngeblur, agak-agak estetik begini. Kemudian ada fitur video. Wah, bisa merekam video 3060, 720, 1080, 2K, 4K, 8K, macam-macam. Kemudian kalau teman-teman geser ke paling yang kanan, lainnya itu ada kamera pro, video pro, mode malam, kemudian foto makanan, panorama ya fotonya panjang itu, kemudian gerakan super lambat, kemudian ada gerak lambat dan hyperlapse. Jadi semuanya banyak akan fitur. Dan kita pakai fitur ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau cuma foto biasa ya udahlah pakai mode foto. Tapi kalau pengen foto agak-agak ya lumayan ganteng dikit, pakai mode potret. Atau install aplikasi lain lah, kamera 360 atau apalah itu, B12 atau apalah itu. Asalkan jangan B29 karena itu deterjen. Nah, hasil kamera entah foto, entah video, entah apapun itu tuh bisa membuat kita mendapatkan uang jajan tambahan. Karena TikTok saya jadi tahu, oh ternyata hasil foto yang kita cepret itu bisa dijual di online. Jadi teman-teman yang mau dapat penghasilan tambahan bisa jualan foto itu. Terserah mau fotonya siapa lagi tidur di foto ya. Kemudian bisa juga kita bikin short video, bikin upload di TikTok, upload di YouTube Short, upload di Shopee Live, upload di Snack Video, banyak bermacam. Atau kita bisa live di platform tertentu. Wah, bisa live sekarang. Miss Lina sering live. Saya belum pernah lihat nih teman-teman kalau live itu live-nya ngapain? Apakah seperti orang-orang di luar sana mandi lumpur? Atau live-nya joget-joget atau apa? Jangan sampai lah. Atau handphone kita juga bisa canggih nih. Sekarang investasi ya, sudah gampang sekali kita akses. Kita bisa investasi di ya, berbagai macam platform. Bahkan sampai platform yang namanya FEC. Sampai tertipu. Dari yang beneran sampai dengan tipu-tipuan.
ngeri ini pokoknya. Nah, dari ilustrasi ini saya ingin gambarkan seperti ini. Kalau handphonenya canggih, tapi yang make tidak canggih, gimana kira-kira? Rugi nggak? Semisal cuma bisa kirim SMS sama telepon saja, tapi handphonenya iPhone 14 Pro Max. Kira-kira rugi nggak ini? iPhone 14 Pro Max ini harganya kira-kira 22 juta ini. Rugi nggak kira-kira kalau cuma dipakainya telepon sama SMS? Rugi. Mendingan beli handphone apalah, handphone apalah gitu ya. Tapi kalau orang ini tahu bagaimana memakai handphone, bagaimana memakai kamera sehingga maksimal hasilnya, dia dikasih iPhone Pro Max 14. Ini bisa jadi alat yang sangat-sangat luar biasa. Nah, demikian juga di tangan kita hari ini, kita punya buku yang lebih luar biasa dibandingkan semua buku-buku yang ada di dunia ini, yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan. Mengapa saya bilang lebih luar biasa? Karena Alkitab mampu memberitahu hal-hal di masa lampau lebih tepat dibandingkan buku ilmu pengetahuan. Lebih valid sejarahnya dibandingkan buku sejarah apapun. Alkitab kita bisa memberitahu hal-hal yang terjadi di masa depan. Lebih tepat dibandingkan buku-buku ramalan. Lebih tepat daripada seorang peramal meramalkan tentang Indonesia atau tentang presiden berikutnya. Lebih tepat Alkitab kita. Bahkan Alkitab kita lebih canggih dari yang namanya Google Maps. Google Maps hanya bisa pimpin kita pergi ke satu tempat selama kita di bumi. Walaupun terkadang sesat juga. Saya pernah, saudara Servan, penginjil Servan, dia pernah, karena dia sedang jadi Shopee driver, pernah dia pergi ke daerah Cikarang. Karena dia terlalu mengandalkan Google Maps. Tiba-tiba dia sampai ke hutan. Bayangkan, emang nggak ada orang hutan nggak bisa beli barang online, nggak ada. Tapi karena dia terlalu percaya dengan itu. Atau teman-teman memakai Waze untuk pergi menunjukkan jalan kemana. Itu hanya tempat yang ada di dunia saja. Namun untuk sampai ke surga, mau Google Maps, mau Waze, coba ketik jalan menuju surga, nggak pernah ketemu. Sampai perempuan berjenggot juga nggak bakal ketemu. Itu Alkitab kita. Kemudian Alkitab kita mampu memberitahu manusia yang sebenar-benarnya. Lebih benar daripada aplikasi foto yang kita pakai. Mungkin aplikasi foto yang kita pakai, wah, yang wajahnya ke samping jadi biru, yang bibirnya pucat jadi merah merona, yang jerawatan tiba-tiba kulitnya jadi halus. Tapi Alkitab memberikan gambaran yang sebenar-benarnya tentang siapa manusia itu. Kemudian kalau teman-teman semuanya menjadi seorang pengikut Alkitab garis keras. Ini garis keras ini ya. Garis keras. Tidak mungkin orang mengikuti Alkitab dengan keras. Itu akan menjadi umat yang membom orang di luar sana. Menjadi teroris, menjadi menutup tempat kebaktian orang lain. Tidak mungkin. Justru dengan Alkitab lah orang yang menjadi garis keras terhadap Alkitab menjadi orang-orang yang sungguh bermoral. Itu Alkitab kita. Kemudian melalui Alkitab kita memiliki gambaran Allah yang sebenar-benar. Beda dengan kitab suci agama lain yang menggambarkan Allah secara cacat. Mengapa saya bilang cacat? Salah satunya ada firman Tuhan yang diklaim firman Tuhan yang mengajarkan Allah sengaja menciptakan iblis. Kalau Allah sengaja menciptakan iblis, untuk apa kita sembah Allah yang demikian? Kalau Allah itu terdiri dari banyak dewa, kemudian banyak dewa ini saling berantem sehingga terjadilah kehidupan, untuk apa kita sembah dewa yang seperti ini? Itu semuanya cacat. Mereka memberi gambaran tentang Allah yang sangat amat cacat. Namun kalau kita melihat dalam Alkitab, kita memiliki gambaran yang benar mengenai Allah.
tentang Allah yang Maha Kudus, bahwa kalau Allah itu Maha Kudus, tidak mungkin Allah menginginkan yang adanya dosa. Kalau Allah Maha Kudus, tidak mungkin Allah secara sengaja menciptakan iblis beserta dengan peran-perannya. Tidak mungkin. Jadi kalau firman Tuhan itu disebut sebagai pelita, disebut sebagai terang akan jalan kita, itu merupakan hal yang sangat amat benar. Tetapi mengapa? Mengapa pemazmur waktu itu menulis Alkitab sebagai pelita, Alkitab sebagai terang bagi jalan? Saya ingin sedikit kita flashback. Di zamannya pemazmur, waktu itu belum ditemukan yang namanya listrik, belum ditemukan namanya lampu. Thomas Alva Edison belum lahir. Kemudian belum ditemukan yang namanya aspal. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan perjalanan di saat matahari sudah terbenam, maka dia membutuhkan yang namanya penerangan. Dan penerangan yang masih ada pada waktu itu adalah pelita. Dan pelita ini dipakai untuk menerangi ketika dia jalan, supaya jangan sampai ketika dia jalan, dia salah jalan. Jangan sampai ketika dia jalan malah jatuh ke bencana. Itulah fungsi dari pelita. Dan demikian juga Alkitab yang ada di dalam tangan kita hari ini, itu sangat amat sangat berfungsi. Apalagi untuk kaum muda-mudi yang ada tempat. Itu sangat-sangat menentukan mau kemana hidup ini kita bawa. Apakah kita mau membawa hidup ini mengejar kesuksesan duniawi, atau mau mengejar kesuksesan rohani? Apakah kita ingin menghabiskan untuk hal-hal yang duniawi, menjadi terkenal, menjadi sukses, menjadi bos, menjadi atau memakai setiap kesempatan dalam hidup kita menjadi alat Tuhan? Entah jadi apapun, bisa jadi alat Tuhan. Itulah fungsi Alkitab. Kalau kita baru sampai langkah yang pertama, baru menerima Yesus sebagai sang terang dunia, itu belumlah cukup. Tapi teman-teman yang ada tempat ini harus melangkah untuk yang kedua, yaitu memakai Alkitab menjadi penerang bagi jalan hidup. Mau kita apakan Alkitab yang ada di tangan kita hari ini? Akankah kita simpan di rak buku? Apakah kita simpan di dalam lemari? Atau kita akan menyimpan setiap kata-kata yang tertulis di dalamnya di dalam hati kita? Apakah kita akan menyimpan di dalam pikiran kita setiap kata-kata dalam firman Tuhan? Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin baca Alkitab, merenungkan Alkitab itu kan tugasnya anak teologi. Saya bukan anak teologi, jadi saya nggak perlu baca-baca Alkitab seperti mereka. Oh, Anda salah, saudara-saudara. Semua di antara kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya pertumbuhan. Firman Tuhan disebut sebagai susu rohani, dan sebagai seorang bayi rohani, kita semuanya membutuhkan Alkitab untuk bertumbuh. Dan bukan suatu hal yang terlambat jikalau kita semuanya mulai membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian, lanjut sampai dengan kitab Wahyu. Dengan langkah yang kedua, terang yang kita miliki akan lebih terang lagi daripada orang yang baru langkah yang pertama. Kita harus langkah. Kemudian langkah yang ketiga, selain kita menjadikan Alkitab sebagai penerang jalan hidup kita, yang ketiga ialah kita harus melakukan perbuatan-perbuatan terang di dalam hidup. Harus lakukan. Kalau sudah melakukan yang pertama dan kedua, maka ini merupakan langkah yang sangat-sangat menentukan. Ini merupakan langkah yang menjadi indikasi, sudahkah engkau melakukan langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Coba kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima.
1 Tesalonika 5 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang kedua. 1, 2, 3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi identitas kita ketika sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berubah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak siang. Kita dibedakan dari anak-anak gelap, anak-anak malam. Kok disebutnya berbeda? Apakah ini berbicara tentang shift kerjanya? Apakah ini berbicara tentang jam keluarnya? Kalau anak-anak terang keluarnya jam siang, kalau anak-anak gelap keluarnya waktu malam. Tidak. Ini sedang berbicara tentang gaya hidup. Gaya hidup orang-orang terang, anak-anak terang ini berbeda dengan gaya hidup anak-anak gelap. Kalau anak-anak gelap, perbuatan-perbuatannya pun juga gelap. Perbuatan-perbuatannya tersembunyi. Karena apa yang diperbuat dalam kegelapan itu sudah pasti dosa. Kalau engkau berbuat sesuatu di dalam kegelapan, tidak mungkin engkau baca Alkitab di tengah-tengah kegelapan. Tidak mungkin. Tidak mungkin engkau menginjil di tengah-tengah kegelapan. Tidak mungkin. Namun kalau kita adalah anak-anak siang, maka kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari anak-anak. Salah satu perbedaannya sudah terlihat sekarang. Kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini. Kita berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Itulah hal yang baik bagi seorang anak muda. Berbeda dengan orang-orang di luar sana. Mungkin mereka sedang merencanakan hal yang lain. Bagaimana mereka memakai waktu weekend ini untuk mencari kesenangannya sendiri. Tapi kita tidak. Kita mencari apa yang menjadi kesenangan kita. Dan untuk menjadi anak terang, apalagi ingin menjadi terang di tengah-tengah dunia, kita dapat memulai dari hal-hal yang sangat kecil. Kalau kita masih tinggal dengan orang tua kita bisa mulai dengan cara bangun lebih pagi daripada anggota keluarga yang lain. Kalau anggota keluarga kita bangunnya jam 6, kita setidaknya 5:59 atau 5:30 lah. Setidaknya ada waktu setengah jam. Kita bisa pakai kesempatan setengah jam itu untuk membaca. Kita bisa pakai untuk berdoa. Kemudian sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah atau berangkat kerja, pamitan dulu sama orang tua kita. Saling pamit. Cium kening. Sebagai tanda kita mau hormat. Walaupun itu sederhana, itu kesempatan yang amat sangat akan dirindukan. Apalagi ketika kita sudah kehilangan orang tua. Selagi masih bisa pegang tangan orang tua kita, bisa cium keningnya juga. Itu bisa terjadi, bisa tidak terulang lagi. Jadi kalau masih ada orang tua kita hari ini, bersyukur. Sayangilah orang tua. Kemudian kalau kita sudah sampai tempat kerja, ketemu dengan teman-teman atau ketemu teman-teman sekolah, sapa mereka. Mau yang lebih tua atau yang lebih muda, sapalah. Berikan senyum yang terbaik. Jangan senyum yang sepet. Jangan senyum yang pahit. Yang manis senyum. Jangan senyum yang terpaksa. Tapi senyum yang terbaik. Dari situ kita dikenal. Ternyata si A ramah. Ternyata si B ramah. Kemudian kalau kita sudah pulang dari tempat kerja, dari sekolah, dari tempat kuliah, ketika makan malam, ajaklah keluarga kita sebelum makan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa atau mengajarkan berdoa. Kemudian sebelum tidur, ajak anggota keluarga yang lain, orang tua kita, adik, kakak. Marilah kita baca Alkitab dulu, atau kita bagi pokok doa dulu sebelum kita istirahat. Dengan hal-hal yang kecil seperti inilah kita sudah bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kita tidak perlu kita mungkin kita punya keinginan kalau bisa seperti Pak Suri. Saya pun juga pengen.
bukan hanya teman-teman semua. Tapi kalau kita bisa mulai dari hal yang terkecil, kalau hal itu bisa kita kerjakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka saya percaya kita semua yang di tempat ini bisa dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Jadi ada 3 langkah yang seharusnya kita lakukan jikalau kita ingin menjadi terang di tengah dunia secara efektif. Langkah yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai sang terang dunia. Langkah yang kedua, kita harus menjadikan Alkitab penerang jalan hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan terang di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam hidup. Bapa di surga, kami bersyukur karena di sore hari ini kami pemuda-pemudi boleh berkumpul di tempat ini, sehingga kami bisa merenungkan kebenaran firman, supaya kami yang ada di tengah-tengah dunia ini dapat menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan akan tempatkan kami kelak. Dimanapun kami berada, kiranya kami selalu mengingat akan firman Tuhan yang kami bahas pada sore hari ini, sehingga setiap kami pribadi lepas pribadi sekarang ini sudah sungguh-sungguh mengaminkan Yesus sebagai terang dunia, sehingga sama seperti bulan memancarkan terang matahari, demikian juga hidup kami memancarkan terang dari Yesus Kristus. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami memulai memakai firman Tuhan sebagai penerang, sebagai penunjuk jalan, sehingga hidup kami di dunia ini dapat berjalan dengan lancar, tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, tetapi hidup kami bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman. Kiranya kami bisa memulai dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana yang dapat kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun lingkungan yang lain. Kiranya melalui hidup kami, terang Tuhan semakin terpancar lebih terang lagi, sehingga dengan hal yang demikian banyak jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi dapat dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami serahkan doa dan mohon kami ini, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, waktu selanjutnya.